Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana.
sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar! Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Sandal ajaib Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak berjualan. Kebetulan pada hari itu ia berjualan sendal yang diberi nama ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak menawarkan barang dagangannya kepada para orang-orang di pasar. "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya.
"Silahkan tuan, mau membeli sendal?" tanya Abu Nawas. "Ya, apakah ini sendal ajaib?" tanya pemuda. "Tentu saja tuan," jawab Abu Nawas. "Saya ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda tersebut. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sendal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sendal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung membeli sendal ajaib yang dijual Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya. Namun harapannya tidak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang wirawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya sana sini, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sendal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sendal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya, tidak pernah saya mengatakan seperti itu tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa sendal ini akan membuat orang yang tidak mempunyai menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu diam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh, jika itu memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami ini hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan karena mengharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa berusaha. Mulai saat itu pun ia langsung bertobat. Abu Nawas tetap bisa cari solusi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negerinya. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya.
Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan deraian air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja karena Abu Nawas tidak mengendarai keledainya. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut,
"Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana.
Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. "Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku?" tanya hakim. "Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya," balas pemuda itu. "Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini," seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu," ujar si pemuda. "Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran," ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. "Besok pagi kalian kesini lagi. Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi," ucap Abu Nawas. "Untuk apa semua alat itu?" tanya sang pemuda. "Kau akan tahu besok pagi. Ajaklah semua temanmu juga," pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini?" tanya sang pemuda. "Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa," ucap Abu Nawas. "Tapi bagaimana jika hakim istana marah?" balas pemuda itu. "Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya," kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya?" balas pemuda itu. "Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman," dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. "Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana?" tanya raja penasaran. "Benar raja. Semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah," jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? "Kamu sungguh salah besar Abu Nawas," ujar raja. "Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu?" ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda.
karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. "Semua yang dikatakan Abu Nawas benar, Raja. Aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan," ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat. Ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan.